Markov chain. Oke, the king rule-nya di sini adalah untuk Markov chain itu adalah untuk sesuatu yang dia itu saling terhubung dan dia itu terhubung antara satu state dengan state yang lain, atau state yang lain itu dipengaruhi oleh state sebelumnya. Nah, dengan Markov chain kita pengen memprediksi feature tapi berdasarkan current state dan bukan berdasarkan past state. Jadi dengan kita tahu kuncinya adalah harus dari present state. Dari present state kemudian kita pengen ngeprediksi the future-nya berdasarkan current state. Contohnya kalau seandainya case tadi, kalau seandainya di sini ada sebuah restoran yang dia hanya menjadikan dua menu, antara hotdog dan burger. Nah, kita bisa di sini ada transition diagramnya, kita buatkan jadi either dia itu di hari ini jualan hotdog atau burger. Di besoknya pun juga seperti itu. Nah, untuk kemungkinannya kalau seandainya kita dari burger kemudian kemungkinannya dia bakalan menyajikan burger lagi di hari berikutnya itu adalah 20%, sedangkan kemungkinannya dia menyajikan hotdog itu adalah 80%. Dan kemungkinannya ketika hari ini itu adalah dia menyajikan hotdog, kemudian esoknya menyajikan hotdog lagi itu adalah 50%. Kemungkinannya lagi kalau kemungkinan menyajikan burger itu juga 50%. Jadi dari transition diagram yang sudah kita buat, nah kemudian pertanyaannya adalah berapa persentase atau jika kita pengen ngeprediksi, misalnya di hari kedua itu yang dijual adalah burger, dengan sekarang yang dijual itu adalah burger, kemungkinannya berapa persen di hari kedua itu dia akan menjual burger, atau berapa persen kemungkinannya di hari kedua itu dia menjual hotdog, atau mungkin di hari yang lain, misalnya di hari 10, dengan current state yang saat ini misalnya adalah dia ngejual burger, kemudian di hari ke-10 itu dia akan menjual burger, kemungkinannya berapa persen. Nah, kita bisa ngebuat tree diagram kayak gini untuk yang di awal. Jadi kita ngebuat, current state sekarang itu dia ngejual burger. Kemudian kita sudah tahu possibility-nya kalau seandainya dia jual burger, di hari berikutnya dia ngejual hotdog itu adalah 8%, kemungkinan dia ngejual burger itu adalah 20%. And so on, kita ngebuat trik kayak gini. Nah, di hari berikutnya kita sudah tahu possibility-nya untuk dari hotdog ke burger. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen tahu kemungkinan possibility-nya dia ngejual misalnya hotdog di hari kedua, berarti kita dari tree yang ini kita tinggal cari aja yang dia bakalan endingnya di hotdog. Kemudian kita tinggal kalikan aja persentasenya. Kemudian nanti kita tambahkan juga dengan dari tree cabang yang lain, dari branch yang lain. Nah, kemudian di sini kita bisa dapatkan kalau kemungkinannya itu adalah 56%. Kemungkinannya di hari kedua, dengan ngelihat current state-nya sekarang dia ngejual burger, kemungkinan dia ngejual hotdog di hari kedua itu adalah 56%. Nah, kalau misalnya kita coba lagi, misalnya di hari ketiga, kita bisa tambahkan lagi untuk tree-nya, kita bisa buat lagi. Jadi dari tree yang sudah ada kita kopikan dengan current state yang masih sama. Kemudian kita di sini tree-nya yang jelas akan semakin melebar dan semakin besar karena setiap possibility melahirkan possibility yang lain dan yang lain yang lain. Jadi karena ada dua kemungkinan, jadi ini n dikali 2. Jadi kalau seandainya kita pengen cari yang hari ketiga berarti 3 dikali 2 ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, 1, 1, 2, 3, 4. Sekarang di yang keempat, maksudnya 4 kali 8. Nah, kalau misalnya kita mau cari kemungkinannya dia ngejual menyajikan hotdog, berarti kita tinggal kalkulasi lagi dengan cara yang sama. Dari setiap branch, kita plus dengan branch yang lain. Kita kalikan, kita plus dengan branch yang lain, kemudian kita dapat hasilnya adalah 63%. 63% di hari ketiga dia akan menjual hotdog dengan current state yang saat ini dia ngejual burger. Nah, kalau seandainya untuk hari berikutnya berarti tree-nya akan semakin besar dan kita untuk bisa ngebuatnya jadi simple, kita bisa ngebuatnya jadi simple. Yaitu dengan kita ngebuat
matrix. Oke, sebenarnya di sini sudah kebaca karena sebenarnya cara kita tahu bagaimana kita memperoleh dari stat berikutnya dan berikutnya itu adalah sebenarnya dari stat sebelumnya. Jadi semuanya itu sebenarnya bakalan dikalikan dengan sama, dikalikan hotdog, kalau misalnya dia hotdog dengan hotdog berapa, jadi hotdog ke hotdog dan hotdog ke burger, burger ke hotdog, burger ke hotdog, hotdog ke hotdog, hotdog ke hotdog di sini sama. Burger ke hotdog, burger ke burger. Oke, jadi kalau misalnya kita coba buat tuliskan untuk penjumlahannya sebenarnya di sini tuh ada current state yang masuk ya dari state sebelum. Jadi sebenarnya itu cuman 0,8 nih kita kalikan dengan 0,5 kemudian kalikan 0, kemudian ini karena dia itu di state yang pertama 2 dikali 1, 2, ini dia itu 2. Di sini 0,8 dan 0,5. Di sini sebenarnya ada ya 0,58. Karena bagaimanapun dia itu ya dari state yang sini kan. Dari state yang sini gitu. Dari state yang sini. Ya kan? Dari state. Karena asalnya ya dari sini. Kalau kita mau tahu cari yang kedua, kita harus tahu yang ke satu. Kita mau cari yang ketiga, kita harus cari yang kedua. Untuk cari tahu yang kedua, kita harus cari yang ke satu. Kalau misalnya kita ngeliat di sini tuh sebenarnya 0,5 di sini sama, kemudian di sini lagi kita kalikan lagi 0,2, 0,8. Oke, jadi sebenarnya kita ngebawa perhitungan dari state pertama kemudian ke state yang berikutnya. Nah, kalau seandainya karena kita sudah tahu hasil dari kalkulasinya ini, kita bisa coba masukkan. Jadi misalnya 0,8 dikali ini kan 0,4 ya tadi. 0,4, kemudian tinggal kita masukkan di sini 0,5, ini 0,4 juga, kalikan 0,8, kemudian yang ini adalah 0,16, 0,16 kita kalikan 0,5, kemudian 0,16 kita kalikan 0,8. Kalau misalnya kita di sini kita bisa urutkan, sebenarnya kita urutkan yang perkaliannya itu sama, jadi di sini sama 0,5, kemudian di sini sama 0,8. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dari aljabar itu sendiri, kalau seandainya sebuah perkalian itu sama, kayak 0,4, kemudian ini sama-sama pengalinya itu adalah 0,5, kita plus 0,16, 0,16 kali 0,5, ini sama aja, karena pengalinya sama di sini 0,5 bisa kita keluarkan, kemudian 0,4 kita plus dengan 0,16. Oke, 0,5 ini kan sama aja nanti kalau seandainya kita kalikan lagi. Nah, jadi ini tinggal ini. Ini kan sudah ketahuan ya. 0,4 dan 0,16 itu adalah ini. 0,4 plus 0,16 yaitu 0,56. Jadi 0,56 sebenarnya itu yang benar 0,56 dikalikan dengan 0,5. Kemudian yang ini juga sama, kita keluarkan pengalinya 0,8. Nah, di sini kita bisa tahu kalau sebenarnya di sini itu adalah 0,56 juga dikalikan 0,8. Jadi sebenarnya dengan kita tahu state yang sebelumnya hasilnya berapa, yaitu 0,5, tinggal kita kalikan lagi 0,8 sama 0. Kita kalikan dengan 0,8 dan 0,5. Kenapa 0,8? Karena di sini kemungkinan ya hotdog. Karena untuk hotdog itu dia kemungkinan adalah 0,5 dan 0,8. Dari burger ke hotdog 0,8, sedangkan kalau misalnya dia state sebelumnya dari hotdog ke hotdog itu 0,5. Oke, dengan kita ngelihat state sebelumnya.
Nah, di sini kita bisa membuatin matrix sebenarnya, terus kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Di sini matriksnya yang kita buat itu adalah, oke, pertama kita buat untuk matriks yang ini kita katakan P. Oke, untuk burger ke burger 20%, burger ke hotdog 80%, hotdog ke burger 50%, hotdog ke hotdog 50%. Kemudian untuk kita butuh pengali. Di sini kita coba untuk pengalinya, kita tahu di sini pengalinya current state-nya itu adalah burger. Nah, jadi burger, oke, berarti burger kita bisa kasih nilai 0, 1, kemudian hotdognya kita kasih nilai 0. Oke, nanti kan ketika kita kali hasilnya akan jadi sama. Oke. Kemudian, nah kita coba dengan matriks kita gunakan rumusnya. Coba kita proof ya kalau misalnya matriks ini bisa berjalan. Nah, gimana kalau dengan step pertama? Step pertama itu adalah ketika di sini. Oke, step pertama untuk kemungkinannya dia itu hotdog adalah 8%, kemudian burger itu adalah 20%. Dan kita menggunakan perkalian matriks di sini, kita bisa tahu ya ternyata betul nih. Untuk ke burger dia kemungkinannya 20%, sedangkan untuk ke hotdog 80% untuk state yang pertama. Nah, oke, proof. Kita masuk coba kalau dengan state yang kedua di sini. Oke, dengan tahu kita masukkan hasil dari state pertama ke state yang berikutnya. Jadi perkaliannya di sini bukan lagi current state tapi menggunakan state sebelumnya. Kita kalikan hasilnya seperti ini. Nah, kita tahu di sini ya 56% kemungkinannya di hari kedua itu adalah hotdog. Oke, untuk matriks yang 56%. Nah, di sini kan betul 56%. Jadi sesuai. Nah, untuk state yang ketiga berikutnya juga sama prosesnya. Jadi dari P kita kalikan dengan hasil dari prediksi dari state sebelumnya. Ini 0,44 kita masukkan ke sini, kita kali, kita dapat hasilnya 0,37 dan 036. 03063 di sini juga sesuai dengan yang di sini 0,63. Nah, oke, berarti kita bisa buat persimpel lagi untuk formulanya. Jadi kalau misalnya untuk state pertama berarti kita cukup dengan P-nya kita kalikan dengan state initial state 0, kemudian untuk state berikutnya berarti kan matriksnya prediksi kita kalikan dengan state 1. State 1 itu adalah ini P dikali initial state. Nah, untuk state 3 berarti P dikali state 2, atau kalau state 2 itu adalah P dikali S1 nih. Nah, kita tahu kalau state 1 itu adalah ini, yaitu P dikali initial state 0, berarti untuk formulanya adalah state N sama dengan P kita kuadratkan dengan N, kita pangkatkan dengan N, kita kali dengan initial state. So, ini nanti kita bisa temukan kalau misalnya kita mau cari dari state ke 100 dari ini, kita tinggal kita kalikan, kita buat matriksnya, kita kalikan, kita tahu initial state-nya apa, kemudian kita bisa tahu kemungkinan probability-nya untuk di feature di hari yang ke-100 itu kemungkinannya berapa persen untuk masing-masing kemungkinan, untuk masing-masing kemungkinan. Formulanya juga bisa di-apply untuk ke chain yang lebih kompleks. Jadi kalau yang tadi itu cuma 2 antara hotdog dan misalnya burger, kalau misalnya kita membuat jauh lebih kompleks, misalnya ada opsi yang ketiga yaitu pizza. Nah, ini juga bisa digunakan jadi jauh lebih mudah dengan kita juga menggunakan perkalian matriks, kemudian kita pangkatkan, kita tahu ini style setnya, kemudian kita tahu hasilnya.